Bacanya Pak. Ya itu. Iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faraun satu cabang masalah. Afdal bulkuniyu fi man wafaqa firaghahu minal wudu'i firaghal muadzini bi annahu ya'ti bi dzikril wudu'i li'annahu lil ibadati allati faragha minha thumma bi dzikril adzan. Berfatwa Imam Bulkini pada orang yang wafaqa taimbai, bahasanya itu bertepatan, pada orang yang telah bertepatan selesainya dari wudhu dengan selesainya orang adzan. Bilal selesai la ilaha illallah, orang yang sedang berwudhu itu selesai membasuh kaki, berarti doa. Apa yang didulukan, doa adzan-kah atau doa setelah wudu? Bi'annahu ya'ti, bahwasanya dia mendatangkan bidzikril wudu dengan doa setelah wudu. Jadi doa setelah wudu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Apa lagi Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi doa adzannya berdudi. Liannahu, karena bahwasanya doa setelah wudu itu lil ibadah, itu sama saja ibadah. Allati faqara minha, yang telah selesai dari berwudu. Tsumma bi dzikril adzani, kemudian doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Qala wa hasuna, berkata Mulkini, hasuna an ayati bi syahadatil wudu'i, dan sunnatkan dan sebaiknya berdoa dengan dua kalimat syahadat. Nah, setelah berwudu biasanya ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Dua kalimat syahadat. Yati bi syahadatil wudu'i, yati berdoa dengan dua kalimat syahadat wudu. Tsumma bi du'ail adzan, kemudian doa adzan. Li ta'alluqihi bin nabi, karena ta'alluq artinya berhubungan dengan nabi. Jadi doa setelah adzan itu berhubungan dengan Nabi. Jadi antaranya al-wasilah wal fadilah wa ba'tsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Jadi halat syafaat yaumul qiyamah, siapa yang membaca doa itu pasti mendapat syafaat di hari kiamat. Itu halat syafaat itu mendapat, pasti dia mendapat syafaat Rasulullah. Jadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai situ. Jadi innaka la tukhliful mi'ad, itu sambungannya aja. Jadi ujung hadisnya halat syafaati yaumul qiyamah. Orang yang berdoa setelah adzan itu pasti mendapat syafaatku hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun
pada ketika itu tidak berguna, malun harta, wala banun dan anak. Misalnya anaknya selusin waktu di dunia, pas anaknya masuk surga semuanya, sedangkan dia kafir, maka tidak dapat syafaat dari anak. Anak tidak berguna, harta tidak berguna di hari kiamat. Yang berguna amal yang baik. Habislah, apa lagi? Habislah. Di bab apa lagi? Fi sunanil sholat. Faslun sholat sunat nih kak? Ya, sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatin nafli. Pasal tentang sholat sunnah. Jadi an-naflu itu sunnah. Faslun, ini pasal. Jadi apabila tulisannya faslun, takdirnya hada faslun. Ini adalah pemisah antara bab yang di atas tentang adzan. Ini habis sudah tentang adzan. Ini tentang sholat sunat. Fi sholatin nafli, tentang sholat sunat. Wa huwa lughatan az-ziyadatu. Menurut bahasa an-nafal, sholat sunat itu menurut bahasa ialah az-ziyadah, tambahan. Jadi setelah sholat fardu, sholat sunat, atau sebelum sholat fardu, sholat sunat itu tambahan. Untuk menutupi nanti yang kekurangan yang apabila sholatnya tidak sah misalnya, itu bisa menambahi. Wa syar'an, menurut syariat, apa itu sholat sunat? Ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya. Jadi apabila melakukan sunat diberi pahala oleh Allah. Tidak melakukan sunat tidak apa-apa, artinya kada dapat pahala, artinya tidak berdosa ya. Jadi sunat itu adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Kalau mubah, melakukan tidak diganjar, meninggalkan tidak diganjar, mubah. Misalnya hendak makan, hendak kada, hendak guring, hendak kada, itu mubah. Kenapa jadi mubah? Karena mubah itu artinya diperbolehkan. Mubah supaya mendapat pahala apa? Diniati. Niat misalnya ke sini niat menuntut ilmu. Niat berusaha misalnya jadi guru, niat mengabdikan ilmunya. Fisabilillah. Asal jangan ilmu sihir aja, ilmu sihir, ilmu santet itu pada dapat pahala. Ilmu apa aja kalau kita ajarkan untuk memempat orang banyak, pasti dapat pahala. Apalagi ilmu agama, ya, fikih, tauhid, tasawuf, itu pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa atas meninggalkannya sunat. Jadi melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tapi rugi kita misalnya kada menggawi, kita juga yang rugi ya. Wa yu'abbaru anhu bitatawwi was sunnati wal mustahabbi wal mandubi. Wa yu'abbaru anhu, dan diibaratkan dari an-nafal bit-tatawwi. Jadi ada kalimat kalimatnya beda, maknanya sama. At-tatawwu itu sunat juga, sembahyang sunat atau sunnah. Jadi an-naflu sunat, at-tatawwu sunat.
Was sunnah sudah jadi bahasa, was sunnah dan sunnah. Wal mustahabbu dan sunnah juga. Wal mandubi dan sunnah juga. Jadi maknanya sama. Mandub, mustahab, sunnah, tatawu, nafal itu maknanya sunnat. Arti sunnat tadi siapa yang melakukan dapat pahala. Yang meninggalkan tidak disiksa. Wa thawabul fardi yafduluhu bisab'ina darajatan. Dan pahala sholat fardu lebih afdal dengan 70 derajat. Jadi kalau sembahyang fardu itu lebih afdal dibandingkan sembahyang sunat 70 derajat. 70 tingkatan. Kama fi haditsin sebagaimana tersebut di dalam hadis. Sahhahahu Ibnu Huzaimah. Mensohihkan hadisnya oleh Ibnu Huzaimah. Wa syuri'a liyukmila naqsal faraidi. Dan disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sembahyang fardu. Jadi menyempurnakan sesuatu yang kurang sembahyang fardu. Jadi yang menambah apa yang menambahi sembahyang sunat. Bal wal yukuma fil akhirah la fid dunya maqama ma turika minha li'udrin kanisyanin. Wa bal wal yukima, tetapi bahkan mendirikan pada wal yukuma dan terjadi atau berdiri pada hari akhirat, la fid dunya, bukan di dunia. Maqama maturika, makam atau derajat orang yang meninggalkan sembahyang sunat li'udrin, karena udzur. Jadi nanti derajatnya itu beda-beda di akhirat. Orang yang banyak sholatnya tertinggi derajatnya. Kanisyanin, seperti karena lupa. Kama nasallallahu salatu wassalamu, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, Abdul ibadatil badani ba'da syahadataini farduha. Wassalatu, dan adapun salat, afdalu ibadatil badani, lebih afdal ibadat yang berhubungan dengan badan. Ba'da syahadataini, sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita masuk Islam, bersyahadat. Nah, yang paling afdal dilakukan ibadah setelah 2 kalimat syahadat yaitu salat. Salat. Jadi salat itu tiangnya agama. Jadi salat itu ada 5. Ya loh. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Salat pun yang diperlukan ada 5. Jadi rukun Islam ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Bukan memperbuat salat, bukan, mendirikan. Diibaratkan luwaliyuqimas shalah. Aqimus shalah. Bukan if'alus shalah. Berbuat salat, mendirikan salat beda. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua waliyuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itauz zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wal khamsa al hajju fi baitil haram man istata'a. Yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi ada orang mengibaratkan gelas nih. Apa nih, pot nih kan. Tangan kita 5. Jadi agama Islam, rukun Islam itu apabila 5-5-nya dikerjakan pisit ke gugur nih. Kita kuat memegang. Tapi apabila kita kada berhaji karena tidak mampu, masih kawal lagi mengikuti. Misalnya kada mengeluarkan zakat karena kada mampu,
tidak sampai nisabnya bersedekah aja tuh, bukan zakatnya. Kalau zakat tuh ada yang wajib, ada yang wajib, sedangkan di luar zakat ngarani sedekah. Kada berhaji ka wajib memegang, kada berzakat ka wajib memegang, kada puasa karena ada uzur di dalam perjalanan atau garing ka wajib. Apabila meninggalkan sholat, kada kau megang lagi gugur. Nah, artinya apabila kita lima-limanya digawi, bila mampu, maka kuatlah Islamnya. Tapi apabila yang 3 ini kada digawi, masih kuat lagi mengikuti nafisid. Tapi bila sholat tidak dikerjakan, gugurlah, runtuh agamanya. Jadi sholat ini berhubungan dengan badan, gerak. Allahu Akbar bergerak kan, kalau kita bersyahadat kan mulut, atau bertasbih mulut. Kalau sholat ini semuanya mulut berbicara, mulut membaca, anggota badan bergerak. Fardu afdalul furudi, maka fardunya sholat itu seabdul fardu. Wa naflu afdalun nawafil, dan sunatnya seabdul sunat. Wa yaliha shaumu, dan mengiringinya setelah syahadat, sholat, kemudian puasa. Fal hajju pas zakatu, maka haji dan zakat ala majnabi ba'duhum, atas yang telah menetapkan oleh sebagian ulama. Wakila abduluha zakatu, ada yang mengatakan seabdul amal yaitu zakat. Wakila ada yang mengatakan as-shaumu puasa. Wakila al-hajju, ada yang mengatakan haji. Wakila ghairu dzalik, dan ada yang dikatakan lain pada itu. Wal khilafu fil iktsar, dan bertentangan pendapat pada kebanyakan min wahidin, dari seseorang, ay urpan, menurut kebanyakan, mal iktisari, serta memendekkan, alal akidi, atas yang menguatkan, minal akhari, dari yang lain. Wa illa fasaumu yaumin afdalu min rak'ataini, kalau tidak maka puasa sehari lebih afdal dari sholat sunat 2 rakaat. Wa sholatun nafli kismani, sembahyang sunat ada 2 macam. Kismun la tusannu la jama'atun, satu bahagian tidak disunatkan baginya berjemaah. Karrawatibi, seperti sunat rawatib. At-tabi'ati lil faraidi, yang mengumpati bagi sholat fardu. Jadi tidak disunatkan berjemaah. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, itu tidak disunatkan berjemaah, masing-masing, sorangan-sorangan. Wahiyya matati anifan, dan akan datang sebentar lagi. Yusannu lil akhbari sahihi at-tabitati fis sunani, disunatkan karena ada hadis-hadis yang sahih yang tetap pada sholat sunat, arba rakaatin qabla al-asri, qabla asrin, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Setelah asar tidak ada sholat sunat sampai maghrib. Sebelum sholat asar itu 4 rakaat tuh 2 kali tahiyat, kayak 2 kali salam. 2 kali salam. Qabla asrin, sebelum sholat asar. Wa arba'un qabla zuhrin, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 sesudahnya, sesudah zuhur.
Wa raka'atani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, jadi ini yang rawatib. Setelah asar, sesudah asar, sebelum asar 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 4 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Jadi sembahyang sebelum maghrib itu sallu sunnatal qoblal maghrib liman sya'a, ada hadisnya. Sembahyanglah kamu sunat sebelum maghrib bagi orang yang mau. Nah, di situ bukan muakkad. Yang disebut yang muakkad itu setelah maghrib. Misalnya sembahyang sunat sebelum maghrib, ada apa-apa. Jadi liman sya'a itu bagi yang mau. Kada mau kada apa-apa. Nah, karena bukan muakkad. Wa raka'atani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. Wa nudiba, dan disunatkan wasluha bil fardhi, disunatkan meraih keduanya dengan sholat fardu. Artinya sembahyang fardu maghrib. Setelah sembahyang maghrib berzikir, berdoa, lalu sholat sunat. Jangan kena limbahnya parak isya sudah sembahyang sunat maghrib, ada boleh. Nah, jadi artinya harus mutasil. Mutasil itu ada berhubungan. Jangan jawas jedanya hendak parak isya sudah hanya sembahyang sunat maghrib. Sesudah maghrib itu tidak disunatkan. Wala yufawwitu fadilatal wasli bi ityanihi qablahuma adzikru al-ma'turu. Wala yufawwitu, dan tidak menghilangkan sembahyang sunat fadilatal wasli, fadilah keutamaan menghubungkan bi ityanihi dengan melakukannya qablahuma sebelum keduanya. Artinya apa? Sebelum keduanya apa? Az-zikru al-ma'thuru. Zikir yang sudah dilagawi oleh Nabi. Al-ma'thur itu yang digawi Nabi. Amalan atau zikirnya Nabi. Yang digawi Nabi itu apa? Setelah sholat membaca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Sebelum sholat maghrib, sholat subuh. Kalau sholat isya, sholat asar, duhur, itu cukup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wala yufawwitu, dan tidak menghilangkan fadilatal wasli, keutamaan menghubungkan sembahyang fardu dengan sembahyang sunat bil bi'tiyanihi qablahuma, mendatangkannya sebelum keduanya. Ai zikir yang sudah ditentukan ba'dal maktubati, setelah sholat fardu. Jadi amalan setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung sembahyang sunat, berzikir dulu al-ma'thurah, zikir yang sudah ditetapkan. Wa ba'da isya'in raka'atani khafifatani, dan setelah isya sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan. Arti ringan itu kalau usah panjang-panjang. Wa qablahuma, dan 2 rakaat sebelum keduanya, sebelumnya itu sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Illam yastaghil, jika tidak sibuk bihima, dengan keduanya. An ijabatil muadzini, dari menjawab orang azan. Jadi
Adzan isya adzan isya biasanya orang sholat sunat maghrib itu sampai parak isya sudah sembahyang macam-macam. Jadi lebih baik berhenti sholat sunat menjawab adzan. Artinya apa? Apabila sudah sampai waktunya isya, sembahyang sunat itu dihentikan dulu. Ya. Illam yastagil tadi sudah lah. An ijabatil muadzini fa in kana bainal adzani wal iqamati fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yasauha fa'alahuma. Maka jika di antara adzan dan qomat waktunya luas, maka melakukan keduanya. Melakukan keduanya artinya sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Wa illa jika tidak apa sempit waktunya antara adzan dan qomat, akharahuma mentakhirkan keduanya sembahyang sunat. Wa raka'atani qabla subhi dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa yusannu takhfifuhuma dan disunatkan meringankan keduanya 2 rakaat. Jadi kalau usah panjang-panjang ayatnya sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat sebelum subuh itu bagus. Ayatnya itu alam-alam. Jadi yang pertama alam, yang kedua alam. Apa faedahnya? Ujar Sayyidina Ali, apabila kamu membaca alam-alam sembahyang sunat sebelum subuh, maka tidak ada orang yang menyusahkan kita. Artinya mara bahaya yang menyakiti awak kita itu dipelihara oleh Allah. Apa itu alam-alam? Yang pertama alam nasroh, yang kedua alam tarokai. Ayatnya yang sudah subuh alam-alam. Pertama alam nasroh, yang kedua alam tarokai. Ayatnya pendek berapa ayat? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbik. 8 ayat. Maka pendek-pendek ulang. Jadi yang kedua alam tara kaifa fa'ala bika sulaibil fil lam yakidum fi tadlil wa arsala alaihim turran ababil tarmihim bihijaratin sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Warok atani qabla subhin wa yusannu takhfifuhuma wa qira'atul kafiruna wal ikhlas bihima li khabari muslimin. Nah di sini disunatkan membaca surah Al-Kafirun ayat rakaat pertama, wal ikhlas rakaat 2 fihima pada keduanya rakaat sebelum subuh. Nah ini ada lagi hadisnya ini li khabari muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim dan selain Imam Muslim wa warada aidan fihima alam nasrah. Nah ada di sini sekalinya alam nasrah laka sadrak wa alam taro kaifa
Walam tara kaifa. Wa annaman, dan sesungguhnya siapa saja dawama mengekalkan ala qiraatihima atas membaca keduanya surah, fihima pada keduanya, zalat anhu illatul bawasir, dihilangkan penyakit bawasir. Apa itu bawasir yo? Penyakit bekamih, kami harus kartiis bekamih. Bawasir ngarannya yang sembahyang keluar kami. Jadi harus pakai perban. Jadi orang sholat yang bawasir itu satu waktu aja. Subuh misalnya, baudu subuh, sembahyang subuh. Duhur, baudu pulang. Duhur, asar, baudu pulang. Maghrib dan isya, kada boleh. Wudunya maghrib kada batal, sampai isyanya kena kada wudu, kada boleh. Harus dipakai sekali aja wudunya. Boleh keluar kada apa-apa. Ya, bersih dulu kami dulu, bagus kami. Kada keluar lagi bungkus on perban. Nah, sembahyang kita. Nah, jauh wong ada batalon mau menjaga kemaluan. Maksudnya sebelum berwudu. Sebelum wudu basuh dulu. Limbah sebasuh di perban. Limbah di perban berwudu. Enggak itu. Limbah wudu kena jangan baleha-leha. Jadi apabila panjang dikirnya wudunya wudu dia aja. Misalnya panjang dikirannya waktu biasanya di Jawa apa? Kalau di Banjar nih astagfirullahaladzim min kulli 3 kali aja biasanya. Jadi kalau panjang waktunya kayak aja wudu. Kira-kira parak sudah wudu pas ke isi perban dulu, basuh kami bersih kemudian diperbani. Kalau bisa diplastiki kan. Kalau perban tuh kalau bujur ada keluar bang lah, ada menitis. Kalau tangannya tangannya ada. Itu yang sudah penyakit. Kalau yang kadang-kadang tuh ada harus yang kayak itu tuh. Itu pas makanya lu jarang misalnya anak sembahyang lo sebelum sembahyang sama kami lu tahan dulu sampai itu tunggu sembahyang. Enggak apa-apa. Tapi makruh. Bina nyulun pas itu tangan aja bang. Jadi apabila menghilangkan was-was, kita kan was-was itu artinya selalu batal. Jadi apabila sudah bekami diurut 3 kali, diurut 3 kali, bawahnya kayak ini. Limbah itu selawar kita tuh udah dibasahi, yang pas mandang kepalanya tuh basahi. Jadi kayaknya apabila was-was, itu banyak tadi kok andaki, gitu. Bukan makan memang itu udah dipikir gitu supaya dia menghilangkan was-was. Tapi kalau sudah orang yang bawasir, orang yang penyakit itu gitu caranya. Cara kami bersih-bersih, berbannya hanya wudu. Jadi waktunya wudunya sekali aja dipakai cuma yang fardu. Itu parah mana pasti itu. Pasti kami itu. Iya pasti itu kami. Kalau bisa jangan sampai tetes kan najis kena. Jadi diperban bujur-bujur atau diplastiki dia jadi perban. Saja sholatnya, karena itu kan di luar kemampuan kita, di luar kemampuan seseorang tuh. Dikit lagi lah. Apa tadi semuanya? Alam nasyrah tadilah alam tarokai. Wa anna man dawama ala qiraati ma fi ma zalat anu illatul bawasir. Fa yusannu al jam'u fihi ma. Maka disunatkan menghimpun pada kadonya ai bainahunna litahaqqaqa ityanu bil waridi akhdan mimma qalahu an-Nawawi fi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran walam yakun bidzalika mutawwalan lahuma tatwilan
yukhriju an haddi sunnah wal itba'i kama qala syekhuna Ibnu Hajarin wa ziyadatun wa yundabul ittija'u bainahuma wa bainal fardi illam yuakhirhuma anhu walau ghairu mutahajjidin walula kaunuhu ala syakki ayamani fa illam yarid dalika fasalli binawi kalamin aw tahawulin. Jadi orang yang tidak mampu berdiri maka boleh sembahyang sunat, kayak sembahyang wajib juga berduduk, kada kau berduduk berbaring, kada kau berbaring isyarat mata. Menurut sudah tua tuh sembahyang tuh bagus sembahyang berdiri kah sembahyang duduk kau? Tergantung kekuatannya. Kadang misalnya ada yang ngerti lo sembahyangnya berdiri karena nyanu itu duduk nih ulang. Iya. Duduk di bangko. Kadang kebanyakannya apabila berdiri itu kada tahan. Jadi iya, ya separuhnya berduduk, separuhnya kada lo. Iya. Di Mekah tuh nah. Iya. Jadi misalnya berdirinya kan panjang gitu kan, ini gugur lumpuh kan itu, gugur ini mau dipaksakan. Jadi boleh pakai pakai bangku duduk ini gini. Kayaknya mau mesti tahan berdiri pulang, ada apa-apa. Kadang ini langgur runtuh, yang nanya anak sembahyang biasa lah berdiri, terus tuh anak rokok duduk, misalnya sujud duduknya kalau sujudkan ke lantai, ada apa? Ada belah. Kayaknya sujudnya subhanallah bilang rukung kayak ini sujud lebih ke bawah lagi. Jadi batas-batasnya tuh kalau ini berdiri. Misalnya ruku kayak ini sedikit. Kalau sujud tambahin lagi dari batas ruku tadi tunduknya gitu. Tanbihun wallahu alam. Itu adalah tanbihun. Yajuzu ta'khirur rawatib al-qabliyah anil fardhi wa takunu adaan wa qad yusannu ka'an hadara was salatu tuqamu qurbat iqamatu baitul mustaqim. Itu dulu lah. Bawah pengumuman Muhammad kalau ada